Neng Bibah, maaf nih ya Neng. Tadi mah nggak sengaja lihat Neng Bibah sama Rohmat. Tapi mah lebih demen ngeliat Neng Bibah sama Ismet ngobrolnya, bukan sama orang lain. Maaf ya Neng Bibah, jangan tersinggung. Jadi Neng Bibah mending jauh-jauh dari Rohmat, dari Napaang. Pokoknya dari semua lelaki yang ada di sini deh, kecuali Permasalahannya itu lagi hangat-hangatnya diperbincangkan. Wan, kan kita baru tahunya sekarang, Wan. Ayo mana, Wan? Aku juga masih setengah hangat. Astagfirullahaladzim. Ini berita bagus. Ini adalah sesuatu yang bisa menjatuhkan wibawa Funky. Ana suka Ana. Apa hubungannya dengan Funky, Wan? Iya, Wan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Perasaan Ana nggak ketemu Antum itu nggak lama-lama banget deh. Ana pikir itu Antum udah mulai agak pintar sedikit. Aduh, masih aja. Wahai manusia-manusia telat mikir. Ini Antum dengerin ya. Kalau genjing ada penyusup, nah berarti genjing itu kan nggak aman. Kalau genjing nggak aman, berarti tanggung jawab siapa? Siapa, Wan? Wah, tanggung jawab Pak Polisi. Bang Afoy lah. Ini tanggung jawab Bang Afoy dan si Funky. Kenapa Ana bilang ada Funky juga di sini? Kenapa, Wan? Karena selama ini Bang Foi itu selalu menerima masukan-masukan dalam berbagai hal dari si Funky. Masukan masalah keamanan, ketentraman, kebersihan, semuanya banyak. Nah, dengan begini berarti genjing itu sudah tidak aman. Alias genjing sudah mempunyai musuh. Nggak ngerti pasti. Enggak, Wan. Nggak, Wan. Bu Ani tenang aja. Ismet akan melindungi Bu Ani dengan segenap hati Ismet. Gak perlu. Apa? Mau nangis? Udah nangis buruan, saya tungguin. Enggak, Ismet nggak mau nangis. Ismet kan cowok. Cowok itu harus tegar, harus kuat. Nggak boleh cengeng. Cewek kan harus tegar, harus kuat, gak boleh cengeng. Tapi mukanya mewek. Udah sih, ngapain kamu di sini? Bikin repot saya aja, ntar saya lagi yang disalahin. Mak kamu kalau udah sering ngomong, kalau kamu gak jagain kios, kamu disuruh jagain Habibah. Udah sana jagain Habibah. Ngapain sih di sini? Bu Ani cemburu ya? Bu Ani, Ismet itu cintanya cuma sama Bu Ani. Biar kata Ma Ismet suka ngomongin macem-macem, Ismet tetap nggak bergeming. Cinta Ismet cuma buat Bu Ani seorang. Terima kasih ya Bu Ani udah cemburu sama Ismet. Itu artinya Bu Ani sayang banget sama Ismet. Heh, saya gak cemburu ya. Gak usah lebay. Urus itu kumis. Tuh kan, Bu Ani makin marah. Itu artinya Bu Ani makin cemburu sama Ismet. Enggak lah, Yau. Nggak layau, tapi iya kan? Ya udah Bu Ani, Ismet permisi dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Ani Ismet, yuhu yuhu. Ani Ismet, yuhu yuhu. Udah sana ah. Ani Ismet, yuhu yuhu. Ani Ismet, yuhu yuhu. Aduh, nabrak. Bu Ani marah. Bu Ani sayang. Malu. Mudah-mudahan apa yang kita khawatirkan nggak terjadi, Yang. Iya, Pak. Jangan sampai karena Kang Gondrong musik terus, Kang Rohmat jadi kepancing emosinya, Pak. Alhamdulillah. Ada-ada aja dah. Bang Rohmat. Ada apa? Ini.
biar lukanya cepat sembuh. Gak usah, makasih. Neng Biba, maaf nih ya Neng. Tadi mah nggak sengaja lihat Neng Biba sama Rohmat. Tapi mah lebih demen ngeliat Neng Biba sama Ismet ngobrolnya, bukan sama orang lain. Maaf ya Neng Biba, jangan tersinggung. Jadi Neng Biba mending jauh-jauh dari Rohmat, dari Napaang. Pokoknya dari semua lelaki yang ada di sini deh, kecuali Ismet. Kalau Neng Biba baik sama dia pada, mereka jadi salah paham. Nanti mereka akan deketin Neng Biba terus. Padahal kan Neng Biba udah ada yang punya, Ismet. Iya, Bu. Neng Biba tenang aja, emak akan jagain Neng Biba dari laki-laki yang cuma mau ngambil kesempatan buat deketin Neng Biba. Bang, Bang Romo, jangan lepasin Bang, media dakwah Ustadz kami. Lepasin. Janji jangan lepasin speakernya. Lepasin. Subhanallah. Memangnya kenapa Bang mau dilepas? Nanya lagi. Saya nggak mau ada ginian di sini. Astagfirullahaladzim Bang Pelongo. Padahal speaker itu adalah suara yang menyampaikan dalam kebaikan. Suara Ustadz kami, Ustadz Al-Untung. Muridku, sudah. Gak apa-apa. Tidak semua orang mendapatkan hidayah. Dan tidak semua orang suka dengan kebaikan yang kita berikan. Maksud kamu itu apa? Kamu tuh mau bilang kalau saya tidak lebih baik dari kamu? Begitu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa lagi nih? Ini Kang. Kang, ini Bang. Murid gua hanya membela gua. Dia nggak terima karena speaker yang udah dipasang sama dia mau dicopot sama Pelongo, Bang. Diki, sampai kapan tuh mata-matanya kor yang ada di sini? Hah? Lama-lama semua kena lihat mereka. Untung juga makin menjadi-jadi. Hah? Sok alim, merasa diri paling pintar. Iya, gara-gara mereka tuh. Masalahnya kita nggak punya bukti yang kuat buat ngusir mereka dari makmur, Bang. Nah, Jadi kita nggak bisa apa-apa. tidak ada kejahatan yang sempurna. Begitu Diki, pasti ada celah untuk kita tenang mereka dari sini nah. Kemarin bulenya Bang Apoy beli handphone sama mereka. Siapa tahu handphone itu bisa ditunjuk, Bang. Saya yakin banget itu handphone pasti hasil curian. Ah, kalau gitu, kau bilang sama Bang Apoy lah. Iya, saya bakal bilang, Bang. Harus. Assalamualaikum, Dek Fatin. Waalaikumsalam. Alafu, bisa Ana bicara sebentar? Sekali lagi Alafu, Ana minta maaf. Sebetulnya Ana hanya ingin bertanya saja sih. Dek Fatin sempat dengar nggak kalau kemarin itu Pasar Genjing kemasukan penyusup? Sudah, nggak usah dijawab. Dari wajah Uhti ini Ana sudah tahu jawabannya bahwa Uhti itu nggak tahu. Ana rasa ini pasti ada hubungannya dengan Bang Faang. Alaf nih ya, Ana nggak bermaksud menuduh. Cuma Ana tahu dan Ana yakin Uhti Fatin pun tahu bahwa selama ini Bang Faang itu kan fan free-nya Bang Apoy. Fan free, penasihat pribadinya Bang Apoy. Nah, jadi kalau Pasar Genjing sampai bisa kemasukan penyusup, itu nggak terlepas dari masukan-masukan dan nasihat